Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sampaikan tugas 2.1.A.9 koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, disampaikan oleh Desita Diretno Palubumi, JGP Angkatan 4 SMA Negeri 1 Kauman Ponorogo, dengan fasilitator Ibu Hajah Reni Nilawati Dewi dengan pendamping praktik Bapak Ahmad Junaidi. Pada pembelajaran modul ini, JGP diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan, antara lain: nomor 1, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, atau bisa juga diartikan serangkaian keputusan masuk akal kamusen yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Hal ini dapat dilakukan di kelas dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Nomor 2, diferensiasi proses, terkait dengan murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Pemilihan kegiatan pembelajaran, apakah dalam bentuk individu ataukah kelompok. Yang ketiga, diferensiasi produk, berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan murid, meliputi yang pertama, kesiapan murid. Readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Minat murid yang kedua merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, terkait dengan profil murid, mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Berkenaan dengan kesiapan belajar murid, dapat dipandu dengan tabel The Equalizer. Hal ini terkait dengan materi tersebut bersifat mendasar ataukah bersifat transformatif, konkret ataukah abstrak, sederhana ataukah kompleks, terstruktur ataukah terbuka, tergantung ataukah mandiri, dan lambat ataukah cepat. Terkait dengan minat murid, untuk membangkitkan minat murid, maka lakukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, cocokkan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, koneksikan, menunjukkan koneksi antar materi pelajaran. Yang ketiga, menjembatani pengetahuan awal murid dengan pembelajaran yang baru. Yang keempat, motivasi, memberi motivasi murid untuk menumbuhkan minat belajar. Yang ketiga, profil murid. Terkait dengan profil murid, banyak faktor yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah 1. Lingkungan belajar. 2. Pengaruh budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar dapat terdiri atas 3 hal. 1. Visual, belajar dengan melihat. 2. Auditory, belajar dengan mendengar. Kinestetik, belajar sambil melakukan. Juga terkait dengan kecerdasan majemuk alias multiple intelligence. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Saya sampaikan kaitan dengan modul-modul yang dipelajari sebelumnya, yaitu yang pertama, modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Keterkaitannya adalah belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri,
dan belajar siswa untuk merdeka harus berkembang seluas mungkin. Konsep merdeka belajar yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini untuk bangsa Indonesia berisi harapan agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman serta menjadi cetak biru dalam bentuk pendidikan Indonesia. Keterkaitan dengan modul berikutnya, Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak. Ki Hajar Dewantara menyampaikan tutwuri handayani, guru harus mampu menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki siswa. Maka guru harus mampu melihat keunikan tiap individu. Keragaman individu meliputi intelektual, bakat, minat, potensi, motivasi belajar, kemampuan sosial emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Karena siswa penuh dengan keragaman, maka guru diharapkan bisa mendorong potensi siswa untuk belajar semaksimal mungkin. Dengan demikian, maka dituntutlah pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.